adanya pada siang hari ini untuk memenuhi undangan dari sekolah terkait pembahasan mengenai aset yang dimiliki oleh TKP 3 Ebenezer. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari pertemuan kita pada siang hari ini adalah dalam rangka memenuhi tugas pendidikan guru pemuda yang saat ini sedang saya ikuti. Baik, saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Kamsa dan Ibu Hedi selaku perwakilan dari pengurus RW di wilayah kita ya. Kemudian kepada Ibu Tri, Ibu Rosa, Ibu Titi dan Ibu Dwika selaku perwakilan dari orang tua murid. Nah, dan kepada ibu-ibu guru semua serta Miss Ita sebagai kepala sekolah yang sudah mengizinkan kita untuk mengadakan pertemuan pada siang hari ini. Nah, untuk pertemuan siang hari ini kita akan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan berbicara soal aset sekolah. Nah, aset ini, mengapa kita harus berbicara aset itu karena kita harus mengubah paradigma berpikir kita bahwa melalui aset yang kita miliki itu dapat kita kelola. Kalau kita kelola dengan baik, itu akan mewujudkan program yang sangat baik dan berpihak pada murid. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, barangkali ada sepatah dua patah kata yang mungkin ingin disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Miss Wahyu Agustina Ringgita. Silakan Miss Ita. Baik, selamat siang Ibu Bapak dan teman-teman semua. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman pada siang hari ini memenuhi undangan dari sekolah. Ya, seperti yang disampaikan oleh Miss Elis tadi, bahwa hari ini kita akan sama-sama memetakan tentang aset sekolah. Tadi Miss Elis sudah menyampaikan tentang macam-macam aset sekolah itu seperti apa, begitu ya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Miss. Jadi terima kasih Miss Ita. Nah, untuk memanfaatkan waktu kita langsung saja ya Bapak Ibu, kita akan mulai memetakan aset yang kita miliki. Mungkin saya ulangi sekali lagi bahwa aset atau modal itu dibagi menjadi 7 gitu. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan atau alam, yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, dan yang terakhir itu modal agama dan budaya. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu modal manusia. Nah, kira-kira nih menurut Bapak Ibu sekalian, modal manusia seperti apa yang sudah dimiliki oleh sekolah kita? Saya bangga anak saya sekolah di sini dengan gedung yang bagus, dengan fasilitas yang tidak ada di TK-TK yang saya lihat di sana juga, perpustakaan yang tidak dimiliki. Saya belum pernah tahu Miss kalau ada TK yang punya perpustakaan sebesar itu, dan anak-anak bisa meminjam buku di bawah murah. Wah, anak-anak jadi cinta dengan suka membaca meskipun belum bisa. Ada anak saya tuh hanya membaca gambar itu, ngomong sendiri. Saya tuh sudah bangga nih. Fisiknya, secara fisik gedung ini tidak ada di sekolah-sekolah lain. Saya bangga sekali anak saya sekolah di sini. Tapi ada satu hal yang mungkin ini usul ya Miss dan kepala sekolah. Anak saya tuh pernah mau ke SMP. Di sana lah saya tuh kejar Miss, tunggu-tunggunya. Jadi anak saya itu memang agak banyak gerak gitu loh, tidak bisa anteng. Ya, pas belum saya bawa pulang, masih keluar kelas, dia tuh lari gitu, ternyata kok di sana ada SMP dan di sana ada mainan Miss, mainan kalau nggak salah. Apa ya mainan? Mungkin ibu guru yang tahu ya mainannya itu bagaimana cara bermainnya. Terus saya kok sayang ya ini ada mainan.
yang tidak terpasang. Nah, mungkin untuk memperbanyak mainan yang ada di sekolah, mungkin bisa bagaimana caranya kalau saya nggak tahu ya guys, mungkin bisa untuk memperbanyak jenis-jenis mainan yang ada di sekolah. Terus suatu saat anak saya itu karena tidak bisa diam gitu ya, ini mungkin melenceng dari aspek fisik, tapi saya merasa senang juga sekolah di sini karena keamanan anak saya itu terjamin. Jadi ketika mau lari ke jalan ada bapak yang membantu anak saya untuk tidak lari di jalan. Jadi keselamatan keamanannya itu dijaga. Nah mungkin mundur dari yang fisik nih, tadi yang berkaitan dengan aset sosial. Anak saya pernah cerita pulang sekolah diajak ke masjid gitu. Wah, kenapa kamu ke masjid? Ternyata belajar tentang macam-macam agama. Dan dikenalkan salah satu tempat ibadah yaitu di masjid. Nah mungkin karena kita sekolah ini ada di tengah-tengah kota, mungkin di sekitar sekolah kita itu ada tempat-tempat usaha yang bisa untuk anak-anak belajar di sana. Itu saya sampaikan, mungkin kalau tidak berkenan saya mohon maaf Luisnya. Terima kasih. Saya terima kasih sekali Putri atas tanggapannya, masukannya. Luar biasa kami tersanjung ya Miss Rita ya. Karena ternyata ini testimoni yang sangat positif ya dari orang tua murid ketika menyekolahkan putra putrinya di sekolah kita gitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita sudah membahas tentang aset dan modal yang ada di sekolah kita. Seperti tadi yang kita sampaikan, harapannya aset-aset yang kita miliki ini benar-benar bermanfaat, benar-benar dapat kita maksimalkan potensinya. Karena ini kebetulan juga timingnya pas ya di akhir tahun ajaran, yang nantinya kita akan membuat program di tahun ajaran yang baru. Jadi nanti ketika kita akan menyusun program di tahun ajaran yang baru nanti, paradigma berpikir kita adalah paradigma berpikir berbasis aset atau kekuatan yang kita miliki. Dan tentunya sekali lagi program-program yang akan kita susun nanti harus berpihak pada murid. Demikian, terima kasih atas kehadirannya siang hari ini. Kiranya pertemuan ini benar-benar bermanfaat bagi kita dan terutama bagi anak-anak didik kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.
morning, everybody. Good morning. How are you today? Yes. Oke, anak-anak seperti tadi Miss katakan ya, hari-hari ini adalah hari apa? Hari terakhir anak-anak sekolah CTK. Sebentar lagi sudah mau masuk SD. Oke, coba anak-anak ingat lagi. Anak-anak sudah berapa lama belajar di TK Kristen 3? Semuanya. Siapa? Delon dari apa? Dari playgroup apa? Dari TKA apa? Dari toddler? Aku dari TKA. Oh, kalau Joshua dari TKA, Delon dari TKA juga ya? Aku dari. Oh, Aku TKA. Fiona dari TKB. Aina dari TKA juga ya? Oke, jadi anak-anak kan sudah lama berarti belajar di TK Kristen 3. Coba anak-anak tahu misalnya mau tanya lu, di TK Kristen 3 itu ada apa saja sih? Ada apa saja ya? Coba. Boleh bendanya, boleh orangnya, boleh apapun yang ada di sekitar kita. Apa? Ada mainan. Oh, ada mainan. Oke, Miss Alice tulis ya, ada mainan. Ya, bilang mainan. Ya, bisa menulis mainan enggak? Bisa. Oh, bisa. Coba, Peggy, tolong ditulis mainan. Ada mainan, terus ada apa lagi? Ada tapet. Oh, ada finger puppet. Itu juga mainan. Ada apa lagi? Yang buat kita belajar di sini? Kelas. Kelas. Ada ruang kelas. Ada apa lagi? Kelasnya ada banyak, itu ada di apa? Kalau kelasnya dijejer-jejer satu, ada kursi, ada mainan, ada kursi, ada apa lagi? Ada cermin, ada kelas, ada alat tulis, terus ada yang seperti rumah itu namanya apa ya? Yang seperti rumah ini dari depan sampai ke belakang sini. Iya, sekolah namanya apa? GEDUNG. Gedung. Betul. Namanya gedung sekolah. Terus ada apa lagi? Kalau orangnya ada siapa saja? Ada Aaron, ada Wah, ada Ella. Coba Aaron, Jen, Joshua itu disebut apa? Kalau disebut iya manusia betul. Iya betul. Apa disebut? Murid. Nah, kalau tadi dia bilang ada Miss Alice, ada Bu Nur, ada Miss Rosa, Guru. ada murid, ada Miss, ada lagi. Ada guru, tadi seperti yang anak-anak sebutkan, ada murid. Itu termasuk kekayaan sekolah loh, Dik. Ada gedung sekolah, ada ruang kelas, kita juga punya halaman, punya tempat bermain, punya apa lagi? Punya kantin, punya tempat parkir, itu semua adalah kekayaan sekolah yang bisa dipakai untuk apa? Untuk anak-anak belajar. Hebat Lionel. Nah, oh foto, untuk foto juga boleh. Untuk foto, untuk bermain, untuk belajar supaya anak-anak menjadi semakin